Makan enak dengan mie samyang, buat bareng bikin delapan. Manusia hanya bisa merancang, kuasa Allah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, video aku ini hanya akan aku upload di channel YouTube aku, channel YouTube Bunda Twin, dan juga di fanspage aku, Bunda Twin Rumah Kayu. Jadi kalau misalnya video-video aku diupload di akun yang lain, di channel YouTube yang lain, ataupun di fanspage yang lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu, dan mohon bantuannya untuk teman-teman semua buat report akun palsu tersebut. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, seneng banget aku tuh bisa share lagi video aku, kegiatan aku hari ini. Dan kalau mungkin kalian dengar dari suara aku, ini udah agak mendingan dari hari-hari yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini tuh aku udah agak mendingan sih ya, udah nggak terlalu yang gimana-gimana lagi ya teman-teman, udah agak mendingan lah pokoknya ya. Nah kemarin itu sempat ada yang komen sama aku ya teman-teman, katanya itu Bun, kalau misalnya memang lagi sakit, nggak memungkinkan, ya udah Bun, nggak usah dubbing dulu, nggak usah upload video dulu, istirahat dulu. Jadi gini ya teman-teman semuanya, aku itu bukan karena terlalu memaksakan, itu tidak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk di YouTube ini aku masih bisa usahakan, aku akan usahakan. Karena apa? Karena aku tuh bener-bener apa ya teman-teman, banyak banget perjuangan aku untuk mencapai konsisten aku sekarang ini gitu ya. Nah kalau di YouTube itu teman-teman, kalau misalnya konsisten itu udah mulai longgar, di situ pun view akan mulai terpengaruh. Itu kalau aku ya, kalau mungkin orang lain mah enggak ya. Kapanpun upload mungkin rame. Nah kalau aku enggak teman-teman. Kalau misalnya kayak aku, jangankan aku tuh nggak upload, ya udah aku beda jam tayang aja, jam upload aja gitu ya. Nah terkadang itu view aku tuh suka ngaruh teman-teman, kayak view-nya suka turun gitu. Apalagi kalau sempat aku tuh nggak upload video gitu ya. Jadi kalau misalnya di saat aku tuh lagi sakit, kalau cuma untuk dubbing, aku tuh nggak yang terlalu memaksakan. Aku tuh masih memperhatikan kondisi aku gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk record video mungkin iya aku istirahat. Tapi kalau untuk ngedit sama dubbing itu kadang aku usahain, karena kan aku udah ada stok kayak gitu ya teman-teman. Karena memang YouTube ini kan perjuangannya itu nggak mudah ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau yang kalau misalnya masih bisa diusahain, ya aku bakal usahain gitu. Tapi kecuali memang apa ya, keadaan aku tuh memang benar-benar nggak bisa, ya aku nggak bakal paksain sih teman-teman. Cuman karena kemarin itu aku tuh ya apa ya, kalau cuman untuk dubbing itu mah bisa gitu ya. Tapi kalau untuk dibawa aktivitas-aktivitas yang lumayan berat gitu, nah itu aku udah agak kesusahan karena memang badanku itu udah lemes banget gitu. Tapi kalau cuman buat ngedit sama dubbing mah masih bisa disambi-sambi gitu ya. Kadang juga kalau pas lagi sakit gitu, dubbing itu tuh suka stop beberapa kali ya teman-teman. Karena pas aku sakit kemarin aku sempat nggak puasa, jadi harus bolak-balik minum gitu teman-teman, biar dubbingnya itu lancar dan nggak terlalu sakit di tenggorokan gitu ya. Dan kalau misalnya pas aku puasa ya malamnya aku dubbing gitu, atau di sebelum aku itu sebelum imsak gitu teman-teman. Jadi biar bisa tuh bolak-balik minum, karena beneran deh kalau misalnya sakit tenggorokan itu kan nggak enak banget ya teman-teman. Tapi ya gitu, kalau misalnya nggak di dubbing ya videonya nggak bisa tayang, otomatis pendapatan juga nggak bakalan nambah teman-teman. Bukan karena aku tuh terlalu memaksakan diri, enggak ya teman-teman. Tapi ya seperti itulah teman-teman, mempertahankan kekonsisten itu memang susah gitu ya, dan butuh perjuangan gitu. Oke deh teman-teman, balik dulu ke videonya ya. Ini kegiatan pagi aku. Jadi ini tuh aku nyapu halaman dulu. Jarang-jarang banget ya kegiatan pagi aku tuh nyapu halaman terlebih dahulu. Di sini tuh posisinya aku lagi muter cucian teman-teman. Jadi di sini tuh memang aku agak siangan ya tadi aktivitasnya. Karena ya gitu deh teman-teman, menyesuaikan dengan keadaan badan ya. Kalau pagi-pagi tuh kadang masih suka lemes gitu ya. Jadi tunggu dulu, kalau misalnya udah agak fit baru aku aktivitas gitu. Nah ini tuh aku kayak bener-bener pengen lagi nyari keringat gitu ya teman-teman di pagi hari. Makanya ini tuh sambil aku muter cucian di dalam rumah, aku sekalian aja lah nyapu gitu ya. Karena halamanku ini udah bener-bener kotor banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, bagaimana kotornya halaman aku ini tuh, sampahnya Masya Allah udah banyak banget kan.
Aku tuh udah nggak nyaman banget ngelihat sampahnya ini sebanyak ini ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Karena kan memang halaman rumahku itu banyak pepohonan gitu. Dan juga halaman-halaman tetangga itu juga banyak pepohonannya. Jadi terkadang itu kayak daun-daun apa namanya pepohonan dari punya tetangga juga kadang itu diterbangin angin gitu. Jadinya ya banyak kayak gini. Makanya kalau misalnya badan itu sehat gitu ya, bagus itu sih setiap hari teman-teman disapu gitu ya biar tetap bersih. Cuman memang terkadang itu kalau buat nyapu setiap hari tuh kadang itu suka ngerasa kayak capek gitu ya teman-teman. Jadinya ya kadang itu kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu aku nyapu halaman. Ataupun terkadang itu ya suka digantiin gitu sama pak suami. Sekarang juga kalau nyapu halaman itu nggak yang terlalu melelahkan banget karena halamanku itu udah nggak yang terlalu luas ya teman-teman. Karena kan di beberapa bagian halaman itu kan udah ada bahan bangunan gitu kan, maksudnya bahan bangunan, maksudnya bahan buat renovasi. Jadi kayak nggak terlalu banyak lagi halaman-halaman yang perlu disapu, jadi nggak terlalu capek banget. Oke, alhamdulillah ini aku udah beres buat nyapu halaman. Kalian bisa lihat sendiri ya, halamanku udah mulai bersih lagi ya teman-teman dari sampah. Tapi kalau dari rumput itu banyak banget rumput ya. Insya Allah deh nanti kalau misalnya pas pak suami nggak kerja, aku bakal minta tolong sama pak suami buat rumputnya itu tuh disemprot gitu ya teman-teman, atau diracun gitu. Pokoknya ini tuh aku udah lega banget ya, halamanku itu udah aku sapu, udah bersih gitu ya teman-teman. Jadi enak gitu ya mau dipandang-pandang. Kalau tadi itu bener-bener kotor banget. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh aku mau jemurin pakaian karena seperti yang aku bilang tadi tuh pas aku lagi nyapu-nyapu itu sebenarnya aku sambil muter cucian gitu ya teman-teman. Jadi cucian udah beres, saya tinggal dijemur-jemur. Aku harap kalian gak bosan dengan kegiatan aku yang itu-itu aja ya teman-teman. Karena memang ya kayak ginilah kegiatan aku sehari-hari dari pagi sampai sore itu kayak berulang-ulang seputaran itu-itu aja gitu ya. Dan aku yakin sih kegiatan kalian juga kayak gitu ya teman-teman. Karena kan memang kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga itu ya memang seperti ini ya, nggak jauh-jauh dari ngurusin cucian, ngurusin piring, masakan, bersih-bersih kayak gitu. Tapi intinya walaupun kegiatan kita itu terkadang bikin bosan, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Apalagi sekarang ini kan bulan Ramadan, insya Allah setiap apapun yang kita kerjakan dan kita itu ikhlas gitu ya, insya Allah pahalanya juga bakalan berlipat ganda teman-teman, amin. Pokoknya kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga itu kayak apapun yang kita kerjakan itu insya Allah bisa jadi pahala ya. Jadi jangan sampai kita itu kebanyakan ngeluh teman-teman. Pokoknya banyak-banyak aja bersyukur. Terkadang itu banyak orang yang ingin menjadi ibu rumah tangga tapi karena keadaan mereka harus ikut bekerja. Tapi ada juga ibu rumah tangga yang terkadang itu pengen bekerja tapi malah keadaan yang memaksa mereka jadi ibu rumah tangga gitu ya. Yang penting disyukuri aja apapun dan kondisi kita saat ini. Oh iya teman-teman, gimana sih keadaan dan kondisi cuaca di tempat kalian saat sekarang ini? Kalau di tempat aku udah mulai panas yang cetar banget ya. Panas tanpa ada angin teman-teman. Jadi bener-bener kayak panas banget. Tapi ya kalau walaupun kayak gitu tetap harus semangat ya puasanya. Buat yang sakit mungkin semoga cepat sembuh ya teman-teman. Apalagi di cuaca seperti ini tuh itu bener-bener bikin sering sakit gitu ya teman-teman. Aku tuh juga udah dengar beberapa orang itu ya, itu banyak banget yang sakit. Sakitnya itu sih bukan sakit yang gimana-gimana, kayak yang demam gitu ya, batuk, pilek gitu ya teman-teman, kebanyakan sakitnya. Oke, lanjut lagi. Jemur pakaian kan tadi udah beres ya. Di sini aku lanjut ke kamar. Ini mau beresin kamar karena tadi tuh aku leha-leha di sini ya teman-teman. Pokoknya aku mulai beraktivitas itu udah agak siangan sih tadi. Aku juga nggak yang terlalu ngedit-ngedit karena memang badan itu masih belum terlalu fit banget buat dipakai aktivitas gitu ya. Tapi ya walaupun kayak gitu teman-teman ya aku tetap usahain ya buat beberes rumah. Karena kalau aku tuh tim yang tambah sakit kalau misalnya lihat rumah berantakan gitu. Nah kalau misalnya aku tuh sakit ya teman-teman, terus aku cuma tiduran aja gitu ya, itu kan kayak keringat tuh nggak keluar gitu ya, itu malah ngerasa kayak tambah sakit teman-teman. Jadi kalau misalnya pun keadaan kita itu lagi memang nggak enak badan gitu ya, tapi masih apa ya, masih bisa dibawa aktivitas gitu ya, aku aktivitasnya walaupun kebanyakan aktivitasnya itu malah keseringannya itu banyak istirahatnya gitu ya. Kayak misalnya nih aku bersih-bersih kamar ya teman-teman, bersih-bersih kasur gitu ya. Nah itu tuh setelah aku bersih-bersih kasur itu duduk dulu gitu ya teman-teman, istirahat dulu. Nanti kalau capeknya udah hilang lanjut lagi kayak gitu ya. Ya kan kita yang lebih tahu ya teman-teman gimana kondisi kita, gimana keadaan kita gitu ya. Jadi ya udah kita aja yang lebih paham gimana dan apa yang harus kita lakuin.
Nah, di sini tuh aku rapi-rapin tempat tidur ditemenin sama anak-anak ya. Sebenarnya mah kalau bersih-bersih atau rapi-rapi tempat tidur ini kayak kadang itu ngerasa percuma gitu loh teman-teman. Baru aja bentar aku rapiin, bentar lagi anak-anak itu udah ngelompat-lompat di situ. Kayak bantal itu kadang udah dibuang, udah dilempar kemana-mana gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga mereka ini kan lagi aktif-aktifnya banget ya teman-teman. Jadi ya harap-harap maklum aja dan banyak-banyak bersabar gitu ya. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. Di saat aku lagi sakit kayak gini tuh ya teman-teman, alhamdulillah anak-anak itu nggak yang rewel gitu ya. Mereka itu yang kayak baik gitulah tingkah lakunya gitu. Apalagi kan anak-anak itu berdua ya teman-teman, jadi mereka itu kayak mau main itu tuh nggak ngegangguin aku. Palingan kayak cuman kadang itu mereka itu sesekali minta minum gitu. Nah itu tuh baru mereka itu manggilin aku karena kan mereka nggak bisa ngambilnya gitu ya. Kalau misalnya yang lain-lain itu mah biasanya mereka nggak ngerepotin, biasanya mereka itu kayak main-main aja. Dan kalau misalnya pas aku lagi istirahat gitu, aku nggak tidur ya teman-teman, cuman baring-baring doang gitu ya, karena kan takutnya kalau aku tidur anak-anak nanti gimana gitu ya. Jadi walaupun aku tuh istirahat baring-baring, pokoknya jangan sampai ketiduran, karena kalau udah ketiduran itu takutnya nanti kebablasan gitu. Nah di sini aku lanjutin buat nyuci piring karena memang cucian piring itu udah numpuk banget ya teman-teman. Kalau nggak dicuci tuh rasanya gimana gitu ya, cucian piring udah numpuk di mana-mana itu kayak nggak enak banget teman-teman dilihatnya. Terus juga takutnya kalau dibiarin lama-lama baunya juga nggak enak gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin gitu ya teman-teman, walaupun pelan-pelan gitu ya usahainlah tetap nyuci piring gitu. Nah mungkin kalian tuh bilang kalau di saat lagi sakit itu pak suaminya kemana bun? Nah kalau pak suami dia itu kerja ya teman-teman, dia itu lagi ngejar target biar kerjaan itu cepat beres gitu ya, biar nanti sebelum pulang kampung kerjaan itu udah beres gitu loh teman-teman. Makanya pak suami itu pagi-pagi banget dia itu udah berangkat kerja. Kadang itu kalau misalnya dia pulang sore ya dia sering ngebantuin aku teman-teman, dari ngurusin anak-anak, nyapu-nyapu rumah gitu ya. Kadang itu pak suami juga bilang sama aku nggak usah masak gitu ya, katanya ntar masak indomie aja atau masak telur aja atau beli bakso aja gitu ya, kayak atau beli lauk jadi aja di luar, karena kan bulan puasa itu tuh kadang suka ada yang jual-jualan lauk matang gitu loh teman-teman, yang udah dibungkus-bungkusin gitu. Cuman itu tuh nggak ada yang di dekat kampung sini ya, harus keluar desa gitu loh teman-teman belinya. Nah kadang itu aku bilang ke Pak Suwa kayak ya udahlah masak di rumah aja gitu, ntar aku masaknya pelan-pelan aja gitu ya. Jadi kadang itu pas mau masak ya aku siapin dulu segala macam bahan-bahannya gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya bahan-bahannya semuanya udah ready gitu ya, udah tinggal masak kan, tinggal cemplang-cemplung, jadi kan nggak terlalu capek kayak gitu. Tapi kalau misalnya sambil masak sambil nyiapin bahan itu pasti bakalan capek banget sih, apalagi sambil ngonten gitu kan, pasti bakalan lebih capek banget. Makanya kadang itu kalau mau masak ya udah disiapin dulu bahan-bahannya semuanya. Setelah bahannya itu udah ready, udah aman gitu ya, baru deh lanjut buat masak-masak gitu. Oh iya teman-teman, kemarin itu kan ada yang nanya ya tentang air sumur bor aku, dan aku kan udah jawab gitu ya teman-teman. Terus katanya itu kalau misalnya di tempat beliau itu bikin air sumur bor itu mahal-mahal teman-teman, ada yang belasan juta gitu ya, bahkan ada yang kayak puluhan juta, masya Allah. Kalau di sini sih masih terjangkau ya teman-teman kalau untuk bikin air sumur bor gitu ya. Nah ini kan kan aku kemarin itu udah ada beli tangki air ya teman-teman, jadi kemungkinan besar gitu ya setelah nanti renovasi dapur gitu ya teman-teman, itu mungkin aku nggak pakai bak ini lagi, bak ini bakalan dibobol gitu loh teman-teman. Jadi ngegunain tangki air aja gitu ya. Sebenarnya aku sendiri sih pengen tetap ada baknya teman-teman, biar kayak kadang itu biar bisa tetap dipakai mandi-mandi tuh enak gitu ya. Cuman ya belum tahu lah nanti tuh mau gimana, entah mau dibikin yang kecil aja gitu ya. Yang penting bak mandi yang bak air yang sekarang ini tuh bakalan dibobok gitu teman-teman, bakalan dibongkar gitu ya. Karena ini posisinya juga kurang bagus menurut aku. Dia tuh memanjang gitu loh teman-teman, jadi kayak makan tempat gitu. Oh ya, nggak berhenti-berhentinya aku tuh ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah ngedoain aku. Semoga proses renovasi aku nanti lancar, semoga rencana pulang kampung aku lancar. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Kalian itu pada baik-baik banget gitu ya, sering ngedoa-doain aku. Pokoknya untuk kalian udah ngedoa-doain aku yang baik-baik, semoga itu doa baik-baik dari kalian itu bisa kembali kepada yang mendoakan ya teman-teman, amin.
Nah teman-teman, aku tuh minta maaf banget ya. Sekali lagi di sini aku bilang aku tuh belum sempat banget buat sapa-sapa nih teman-teman di video aku. Karena kalau sapa-sapa itu aku harus balasin komen-komen dulu, terus aku catatin nama-nama yang minta disapa. Nah terkadang aku tuh belum sempet teman-teman balasnya, karena kan aku tuh masih dalam kondisi pemulihan gitu ya. Nggak boleh yang terlalu lama-lama banget mantengin handphone gitu. Jadi kalau misalnya pas ada kesempatan, kadang aku nyicil ngedit teman-teman. Jadi kadang tuh nggak sempet balasin komen dulu, karena kan balasin komen itu pasti makan waktu yang lama gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalnya kondisi aku tuh udah stabil, aku bakal mulai sapa-sapa lagi. Oke teman-teman, jangan kecewa ya. Nah ini aku nyapu-nyapu di dapur biar dapur juga bersih ya teman-teman, biar enak gitu ya dapurnya diinjek gitu, karena kalau misalnya nggak disapu-sapu itu lantainya itu bener-bener ngeres banget. Oke, alhamdulillah ini dapur udah bersih, udah rapi, cucian piring juga udah kelar gitu ya, rumah juga udah bersih, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.